Kepada beliau dipersilahkan. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Tina. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu di Zoom Al-Asani karena kita diberi kesempatan untuk hadir dan kita dalam keadaan sehat untuk membahas surah-surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Pada pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 189. Kita dibimbing oleh Buya Rizal dan pagi ini kita didampingi oleh Ibu Rini Lestari. Alhamdulillah kita sudah diskusikan secara perubahan kata baik secara istilahi maupun secara lughawi. Yaitu kita telah diskusikan tadi sama Pak Hadir. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini, yaitu kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalat da'wallaha rabbahuma la'in ataina salihan lanakunanna minasyakirin. Sadaqallahul azim. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia, Adam maksudnya, merasa senang kepadanya. Maka setelah dia mencampuri istrinya, dia mengandung dengan kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tak kala merasa berat, keduanya atau suami istri bermohon kepada Allah. Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Al-A'raf ayat 189. Tentang kejadian manusia ini juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa basha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, itu istrinya, dan daripada keduanya Allah memperbanyak laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan pelihara hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah pun selalu menjaga dan mengawasi kalian. An-Nisa ayat 1. Kemudian jelaskan dalam surah Hujarat ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam surah Rum ayat Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya dan ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Al-Rum ayat 21. Firman-Nya yang lain, wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghassaha hamlan hafifan fa marrat bih falamma asqalat da'awallahu rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Jadi ayat tadi kita bacakan, tapi yang mau dicebang itu keduanya suami istri, bagian ayat itu palamma askolat dan selanjutnya. Di situ keduanya suami istri itu berdoa kepada Allah seraya bahwa doanya apa? Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang yang bersyukur. Al-Ayah 189 Al-A'raf. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuruhim zurriyatahum. Kemudian lanjutnya wa ashada hum ala anfusim alastu birabbikum qalu bala sahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Dari situ perlu diperhatikan, ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Lalu Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lupa terhadap keesaan Tuhannya. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 188 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah walau kunta a'lamul ghaiba la alastaksartu minal khairi wa ma massani yasu in ana illa naziru wa basirul liqaumi yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa
menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Dan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira dan bagi orang-orang yang beriman. Awal ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan siapa dia sebenarnya, bahwa dia tidak mempunyai kekuasaan apapun, tidak mengetahui yang gaib, tidak bisa menolak, tidak mendapat membuat kemanfaatan maupun menarik penolak kemudaratan, dan tidak mengetahui yang gaib, maka itulah yang perlu kita perhatikan. Dia hanya memberi peringatan, pembawa berita gembira sesuai dengan peringatan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan berita gembira yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tugas Nabi Muhammad itu adalah memperkenalkan Allah kepada kita dan memperkenalkan hari-hariat kepada kita agar kita mengenal Allah, kita bersiap-siap untuk menuju hari akhirat. Itulah kira-kira lebih kurang yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bagi manfaat pula bagi kami. Namun demikian, apa yang dibacakan ini mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Yang benar itu adalah milik Allah, datang dari Allah, kemudian kesalahan itu pasti datang dari manusia. Oleh karena itu kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.